Praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan klorofil dan tipe tanaman terhadap fotosintesis. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan tipe tanaman. Yang ketiga, kita akan menghitung laju fotosintesis dalam kondisi cahaya yang berbeda. Yang keempat, kita akan menjelaskan hubungan klorofil dan tipe tanaman terhadap fotosintesis. Untuk yang pertama, kita pahami dulu dasar teori bahwa fotosintesis adalah pembentukan molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks dengan bantuan energi matahari dan terjadi pada kloroplas, jadi organel sel kloroplas. Nah, senyawa yang sederhana ini, H2O, akan dipecah menjadi H+ dan O2 sehingga menghasilkan oksigen. Proses ini dinamakan dengan fotolisis. Nah, ion H+ ini akan berikatan dengan NADP sehingga membentuk NADPH yang akan masuk ke dalam reaksi gelap. Nah, reaksi gelap tersebut membutuhkan bahan baku CO2 sehingga bisa menghasilkan karbohidrat atau C6H12O6. Seperti kita jelaskan di awal bahwa fotosintesis terjadi pada organel sel bernama kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun dari protein, fosfolipida, klorofil, karotenoid, RNA, dan DNA. Klorofil adalah pigmen yang berwarna hijau sehingga kloroplas menghasilkan atau memiliki warna hijau. Nah, kloroplas ini bila kita lihat pada jaringan daun, itu terletak pada mesofil atau jaringan mesofil. Nah, kemudian kita perbesar lagi, kloroplas ini kita akan lihat bagian-bagiannya. Nah, ada yang bagiannya kita sebut sebagai tilakoid atau satu lempengan ini. Nah, tumpukan tilakoid kita namakan sebagai granum. Granum bentuknya tunggal, tetapi kalau majemuk banyak, itu kita sebut sebagai grana. Nah, ruang antara granum ini kita sebut sebagai stroma. Nah, granum atau grana adalah tempat terjadinya reaksi terang atau fotolisis air tadi terjadi pada granum, sedangkan stroma adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kloroplas tersebut dilindungi oleh membran luar, kemudian ada juga membran dalam. Ruang antara membran luar dan membran dalam adalah ruang antar membran namanya. Kemudian dari brosom ada membran tilakoid, lumen, lamela, ada DNA kloroplas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kloroplas. Tetapi yang paling utama adalah tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ada dua, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya adalah klorofil. Tadi di mana kloroplas itu mengandung klorofil atau pigmen yang berwarna hijau tadi. Nah, kloroplas merupakan substansi yang menyerap cahaya tampak pada kisaran panjang gelombang. Jadi cahaya tampak ini panjang gelombang antara 380 sampai dengan 750 nanometer. Ini adalah cahaya yang dapat diserap oleh klorofil ini. Kemudian klorofil ini bersifat kurang polar untuk klorofil yang klorofil A, kemudian klorofil B itu bersifat polar. Nah, spektrum warnanya juga berbeda. Kalau klorofil A ini adalah berwarna biru sampai hijau, sedangkan klorofil B berwarna kuning sampai hijau. Apa sih bedanya klorofil A dengan klorofil B? Kita lihat bahwa perbedaannya adalah pada ikatan rantainya. Kalau klorofil A itu adalah CH3, sedangkan klorofil B CHO. Jadi ini yang membedakan. Ikatan rantai ini yang berbeda, maka sifat serta fungsi dari klorofil ini juga akan berbeda. Nah, kalau kita lihat susunan dari klorofil ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang kepala yang kita sebut dengan porfirin, dan juga adalah bagian ekor yang kita sebut dengan fitol. Nah, bagian kepala ini intinya terdiri dari unsur hara N dan diikat oleh 1 Mg. Jadi, untuk membentuk satu klorofil ini dibutuhkan unsur 4 molekul N. Jadi tanpa N maka pembentukan klorofil akan terhambat. Begitu juga dengan Mg, tanpa adanya Mg maka ikatan rantai klorofil akan tidak sempurna sehingga pembentukan klorofil menjadi terhambat. Nah, kalau kita lihat nih adalah gambar 3 dimensi bahwa ini adalah bagian
ekornya yang kita sebut dengan fitol, dan ini adalah bagian intinya. Nah, bagian intinya lagi, bagian kepala, bagian inti dari kepala ini ada unsur hara terdiri dari 4 unsur N atau 4 molekul N dan 1 Mg. Tadi kita sudah singgung bahwa klorofil itu terbentuk dari 4 molekul N, sehingga unsur hara N penting bagi tumbuhan. Nah, ketika kekurangan N, tumbuhan mengalami kekurangan N, maka akan berpengaruh signifikan pada pembentukan klorofil. Nah, gejala yang bisa dilihat adalah dengan menguningnya daun dan tanaman menjadi kerdil. Unsur hara N ini bersifat mobile, artinya bisa dipindahkan, sehingga ketika tanaman mengalami kekurangan unsur hara N, maka daun yang menguning tersebut adalah daun yang lebih dewasa atau lebih tua. Sehingga daun yang tua tersebut ketika ada sinyal kekurangan unsur hara N akan memindahkan atau akan menguraikan N dalam tubuhnya, sehingga bisa dipindahkan ke titik tumbuh atau jaringan yang lebih mudah untuk melanjutkan pertumbuhannya, sehingga kekurangan unsur hara N bisa dilihat dari menguningnya daun yang lebih tua. Karena akan ada bedanya dengan kekurangan unsur hara lainnya seperti Fe juga akan mengalami kekuningan pada daun, tetapi karena Fe tidak mobile atau tidak bisa dipindahkan, sehingga kekurangan unsur hara Fe itu akan lebih terlihat pada daun yang muda. Kemudian kelebihan, ternyata kelebihan unsur hara N ini juga mengalami permasalahan karena tanaman akan mempercepat pengubahan karbohidrat menjadi protein, sehingga penyusunan dinding sel akan lebih meningkat dan ukuran sel juga akan meningkat, menambah ketebalan dinding. Tetapi ketebalan ini tidak disertai dengan penambahan unsur hara lainnya, sehingga daun akan mengalami kekurangan unsur hara lainnya seperti fosfor. Akibatnya, batang akan menjadi kurang keras, jadi tebal tetapi tidak tegar, tidak keras, sehingga tanaman akan menjadi mudah rebah. Nah, pada tanaman padi, kelebihan unsur hara N ini akan menurunkan kualitas bulir dan respon yang tinggi terhadap serangan hama penyakit karena batangnya tersebut akan tebal tetapi tidak keras, sehingga mengakibatkan serangga atau insek ini mudah untuk menyerang atau mencucuk batang, sehingga bulir padi akan menurun kualitasnya. Kemudian kita simpulkan bahwa unsur hara N ini dibutuhkan dengan dosis yang tepat dan seimbang. Pada bagian pertama tadi sudah disinggung bahwa fotosintesis terdiri dari 2 mekanisme, yaitu reaksi terang yang terjadi pada grana dan reaksi gelap yang terjadi pada stroma. Nah, bahan baku dari reaksi terang adalah H2O, di mana dengan bantuan cahaya akan memecahnya menjadi H+ dan O2. Nah, O2 ini akan dikeluarkan sebagai produk hasil dari fotosintesis, sedangkan H+ akan berikatan dengan NADP menghasilkan NADPH, dan elektron menghasilkan ATP. Nah, NADPH dan ATP ini akan masuk ke siklus reaksi gelap, di mana atau kita kenal sebagai siklus Kelvin. Reaksi gelap ini terjadi di stroma, membutuhkan bahan baku CO2 yang akan menghasilkan gula dan juga ADP dan P yang akan masuk juga ke reaksi terang. Jadi sebenarnya adalah satu siklus yang terus siklik, dari reaksi terang ke reaksi gelap, kemudian reaksi gelap pun menyumbang bahan baku ADP, P, dan NADP untuk reaksi terang. Reaksi terang sendiri terdiri dari 2, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 terdiri dari klorofil A, klorofil B, phycobilly, protein, karotenoid dengan pusat reaksi P680. Dan menyerap panjang maksimum menyerap cahaya dengan panjang gelombang maksimum yaitu 673 nanometer. Sedangkan fotosistem 1 terdiri dari klorofil A, klorofil B, dan karotenoid dengan pusat reaksi P700. Jadi membedakan adalah pusat reaksi. Kalau fotosistem 2 P680, fotosistem 1 P700. Kemudian dikelilingi oleh 300 sampai 400 klorofil. Nah, panjang cahaya
panjang gelombangnya adalah 683 nanometer. Jadi kalau gelombang cahayanya di fotosistem 2 dengan panjang maksimum 673 nanometer, sedangkan di fotosistem 1 adalah 683 nanometer. Nah, ini kemudian kita lihat apa sih pusat reaksi itu adalah titik di mana dikelilingi klorofil, jadi pusatnya, di mana ketika foton sudah terserap oleh klorofil, kemudian menghasilkan energi elektron-elektron ini kemudian diakumulasi di pusat reaksi, kemudian ditransferkan ke reaksi berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari reaksi terang di mana menghasilkan NADPH, di mana NADPH itu ikatan dari NADP dan molekul H+ tadi. Nah, ini adalah reaksi-reaksinya di mana pertama awal mulai adalah H2O dengan bantuan energi cahaya menghasilkan H+ dan O2 sehingga dapat menghasilkan dua elektron ini kemudian ditranslokasikan sehingga bisa menghasilkan NADP yang berikatan dengan H menjadikan NADPH. Selanjutnya NADPH ini akan masuk ke reaksi gelap. Nah, reaksi gelap selanjutnya akan terjadi pada stroma. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa apa sih yang membedakan antara tipe tanaman? Ada tanaman C3, C4, CAM. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri di sini bahwa C3 ini hanya terdiri mesofil saja, sedangkan C4 mesofil dan bundle seed cell. Jadi C4 pada tanaman C4 bundle seed cell-nya berkembang sehingga mampu melakukan suatu reaksi atau fotosintesis karena mengandung klorofil. Sedangkan CAM ini adalah membedakan adalah waktunya malam dan siang karena pada tanaman CAM stomata membuka pada malam hari mengakibatkan CO2 diserap pada malam hari atau difiksasi pada malam hari. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah senyawa pengikat CO2. Kalau pada tanaman C3 oleh Rubisco, jadi dari CO2 yang masuk ke tubuh tanaman melalui stomata, ini akan diikat langsung oleh Rubisco. Jadi di sini ada Rubisco karena ini mesofil. Kemudian kalau tanaman C4, CO2 yang masuk melalui stomata akan diikat oleh PEP, kemudian akan dirubah menjadi oksaloasetat akan berubah menjadi asam malat akan masuk ke bundle seed cell, kemudian satu molekul C, yaitu CO2, akan diikat oleh Rubisco, 3 molekul C akan masuk lagi ke mesofil untuk membentuk PEP, dan begitu selanjutnya. Jadi, tempat terjadinya reaksi siklus ini ada di mesofil pada tanaman C3, sedangkan siklus Kelvin pada tanaman C4 terjadi di bundle seed cell. Nah, kemudian selanjutnya pada tanaman CAM ini seolah-olah posisinya seperti tanaman C4, tetapi tanaman CAM bundle seed cell tidak berkembang. Nah, ini hanyalah proses waktu terjadinya malam dan siang. Pada malam hari, fiksasi CO2 oleh PEP sama seperti tanaman C4, tetapi kemudian dirubah dari oksaloasetat, berubah menjadi malat masuk ke ditimbun CO2-nya untuk proses pada siang hari untuk pada siklus Kelvin nantinya. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah yang pertama senyawa pengikat CO2, tanaman C3 yaitu Rubisco, tanaman C4 PEP. Sedangkan tanaman CAM juga PEP. Jadi ini CAM senyawa pengikatnya sama dengan C4, tetapi strukturnya atau anatominya itu sama dengan C3. Nah, bila kita lihat lebih detail lagi, maka ini adalah penampang melintang satu tanaman C3, penampang melintang daun tanaman C3 dan tanaman C4. Nah, kita lihat di sini adalah seludang bekas pengangkut atau bundle seed cell. Pada tumbuhan C3 tidak berkembang dengan baik dan mengandung sedikit kloroplas, jadi hanya sedikit saja. Nah, sedangkan pada tanaman C4 memiliki anatomi yang unik, yakni terdapat sel-sel seludang parenkim yang mengelilingi ikatan pembuluh dan memisahkan dengan sel mesofil. Jadi, ikatan pembuluhnya dipisahkan dengan mesofil. Kemudian, sel seludang ini berkembang baik dan mengandung banyak kloroplas sehingga bisa melakukan proses fotosintesis karena adanya kloroplas. Jadi, bundle seed cell berkembang memiliki banyak kloroplas sehingga mampu melakukan
proses fotosintesis pada tanaman C4, sedangkan tanaman C3, bandul selnya tidak berkembang. Faktor yang mempengaruhi laju dari fotosintesis itu sendiri. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah klorofil, enzim, hormon, ketahanan daun, genetik, serta umur daun. Nah, sedangkan faktor eksternal ini terdiri dari intensitas cahaya. Intensitas cahaya akan mempengaruhi suhu. Kemudian cahaya juga ada warna cahaya. Tadi jangan lupa bahwa klorofil akan mampu menyerap warna biru pada kondisi yang normal, sedangkan warna hijau akan dipantulkan. Kemudian konsentrasi CO2, jangan lupa bahan baku dari fotosintesis adalah CO2, sehingga konsentrasi CO2 ini akan sangat mempengaruhi. Kemudian konsentrasi O2 juga mempengaruhi, jangan lupa pada tanaman C3 untuk menyerap CO2 dibutuhkan rubisco. Rubisco ini seperti memiliki dua tangan sehingga mampu mengikat CO2 dan juga O2. Nah, pada saat mengikat O2 akan terjadi fotorespirasi sehingga konsentrasi O2 ini sangat mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman C3. Kemudian ketersediaan air tentu saja untuk mengangkut asimilat serta mendistribusikan hasil fotosintesis dibutuhkan air dan nutrisi. Jangan lupa bahwa klorofil tadi dibutuhkan unsur hara N untuk membuat atau menyusun struktur klorofil. Untuk percobaan yang pertama kita akan lihat pengaruh nitrogen terhadap klorofil. Nah, kita menggunakan tanaman model jagung yang kita perlakukan dengan tanpa pemupukan urea, yaitu N0. Kemudian diberi setengah dosis pupuk yang dianjurkan, yaitu N0,5. Kemudian N1 adalah dosis pupuk urea yang dianjurkan, serta N1,5 adalah pemberian dosis pupuk lebih dari yang dianjurkan atau 1,5 kali dari dosis. Nah, kemudian dari model tanaman jagung ini kita akan mengamati warna daun. Nah, warna daun diamati dengan alat SPAD dan BWD untuk mendapatkan skor kehijauan. Kemudian kita amati juga klorofil dengan menggunakan alat spektrofotometer yaitu spektronik 21D. Untuk mengamati warna daun, kita akan menggunakan alat yang pertama menggunakan SPAD, yaitu Soil Prediction Analysis Development. Ini adalah contoh alatnya, kemudian alat itu dijepitkan ke daun. Nah, nanti alat ini akan memberikan nilai secara digital berapa skor kehijauan daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini. Nah, skor ini menunjukkan bahwa kehijauan yang dimiliki oleh tanaman bernilai tertentu. Nah, setelah itu melakukan pengamatan menggunakan BWD, ini adalah bagan warna daun. Ini juga bisa memprediksi apakah tanaman tersebut kecukupan, kurang, atau kelebihan unsur hara. Nah, kita amati, kita samakan warna daun berdasarkan bagan warna daun ini. Nah, nanti kita tulis berapa misalnya. Pada contoh di layar, kita bisa melihat bahwa ini adalah skornya 4. Berarti tanaman ini memiliki kehijauan daun dengan skor 4. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung kandungan klorofil pada tanaman jagung tersebut. Caranya yang pertama kita ambil 1 gram dari setiap perlakuan. Kemudian 1 gram daun tersebut kita tumbuk dengan menggunakan mortir. Lalu setelah halus kita tambahkan 20 ml aseton. Nah, aseton ini berfungsi untuk melarutkan pigmen warna hijau pada daun yang telah ditumbuk. Kemudian larutan tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring sehingga kita mendapatkan larutan yang berwarna hijau saja tanpa ampasnya. Nah, larutan tersebut kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya kita siapkan alat spektrofotometer. Kita nyalakan dulu selama 10 menit agar stabil. Kemudian kita masukkan larutan murni aseton 80% ke dalam kurvet untuk mengatur nilai absorbansinya ini. Jadi benar-benar stabil. Nah, kita atur dulu panjang gelombang pada 645, kita masukkan kurvet yang berisi aseton, kita absorbansikan dengan nilai 0. Jadi kita nolkan agar nanti ketika larutan dimasukkan, yang dicatat adalah nilai absorbansi atau nilai penyerapan cahaya yang dilakukan oleh larutan klorofil tersebut. Nah, nilai absorbansinya dicatat pada gelombang 645 nanometer. Kemudian selanjutnya kita atur lagi pada panjang gelombang 663 nanometer. Kita nolkan lagi nilai absorbansinya menggunakan larutan aseton 80% yang dimasukkan ke dalam kurvet. Kemudian kita masukkan lagi larutan
pigmen tersebut kita catat nilai absorbansi pada panjang gelombang 663. Jadi kita memiliki dua nilai, yaitu pada panjang gelombang 643 dan nilai absorbansi pada 663. Nah, nilai tersebut kita akan masukkan ke dalam rumus untuk menghitung ini kandungan klorofil. Nah, ini adalah alat spektrofotometernya. Ini adalah tempat meletakkan tabung, mengatur panjang gelombang. Kemudian layar ini adalah untuk melihat nilai absorbansinya. Nah, kandungan klorofil dihitung dengan ini persamaan, yaitu 20,2 dikalikan dengan A645, itu adalah nilai absorbansi dari panjang gelombang 645 nanometer. Kemudian ditambah dengan 8,02 dikali A663, yaitu nilai absorbansi pada panjang gelombang 663 dikali dengan 20 mili, karena tadi menggunakan aseton 20 mili dibagi dengan berat segar daun, kita menggunakan 1 gram yang artinya adalah 1000 mg. Ini untuk menghitung kandungan klorofil total. Nah, nanti kita juga akan menghitung kandungan klorofil A dan klorofil B. Ini adalah rumusannya untuk klorofil A. Persamaannya seperti ini, 0,0127 dikalikan absorbansi 663 dikurangi dengan 0,00269 dikali dengan absorbansi pada 645 dikali dengan mili aseton tadi. Selanjutnya kadar klorofil B, ini adalah persamaannya. Jadi teman-teman silakan menghitung klorofil A, klorofil B, dan total klorofil yang dimiliki oleh setiap perlakuan pada tanaman jagung tersebut. Nah, setelah mendapatkan data dari warna daun dan klorofil, kita menggunakan grafik. Yang pertama adalah kandungan klorofil terhadap kehijauan daun. Jadi kita hubungkan antara kandungan klorofil terhadap kehijauan daun. Apakah warna yang semakin hijau, kandungan klorofil semakin tinggi. Jadi teman-teman silakan buktikan apakah klorofil yang semakin banyak jumlahnya akan menunjukkan warna yang semakin hijau. Selanjutnya kita akan buat grafik hubungan antara dosis pupuk N dengan kandungan klorofil. Jadi kita hubungkan apakah benar jika misalnya pupuk N-nya semakin tinggi, kandungan klorofilnya juga semakin banyak. Jadi silakan membuat grafik hubungan yang pertama antara dosis pupuk N dengan kandungan klorofil, yang kedua kandungan klorofil dengan kehijauan daun. Jadi ada dua grafik yang teman-teman harus buat dan lihat persamaannya. Apakah persamaan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif dan hubungan tersebut signifikan atau tidak. Silakan dianalisis. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan mengamati penampang melintang daun tanaman C3 dan daun tanaman C4. Nah, caranya yang pertama adalah kita menggunakan daun padi untuk model tanaman C3 dan jagung untuk tanaman C4. Daun tersebut kita selipkan ke wortel agar mudah dipotong melintang dengan tipis. Kemudian setelah mendapatkan potongan tipis tersebut, kita letakkan potongan daun pada kaca preparat. Kita gunakan pinset untuk meletakkannya, kemudian kita beri tetes air 1-2 tetes. Kemudian kita tutup menggunakan kaca preparat penutup. Setelah mendapatkan model seperti ini, kita amati di bawah mikroskop anatomi daun, yaitu daun padi dan daun jagung, menggunakan mikrometer pagar agar bisa terlihat apakah ada perbedaan anatominya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan gambar tersebut, kita bandingkan dengan literatur dan jelaskan masing-masing bagian tanaman C3 dan juga tanaman C4. Sebutkan bagian-bagiannya dan lihat apakah ada perbedaan pada bandel sel tersebut. Apakah tanaman C4 mengalami perkembangan bandel sel sehingga ukuran bandel sel akan lebih besar dibandingkan dengan tanaman C3. Jadi silakan teman-teman gambar, kemudian sebutkan bagian-bagian pada jaringan daun tersebut. Untuk percobaan yang ketiga, kita akan menghitung laju fotosintesis. Kita akan menggunakan alat yang pertama paranet untuk mengatur intensitas cahaya. Kita menggunakan 50%, berarti intensitas cahaya 50%. Kemudian karet penutup tabung, pipet volume 10 mili, gelas penyungkup 200 mili volumenya, kemudian suntikan, timer untuk menghitung waktu, timbangan, serta spektrofotometer. Kita menggunakan alat spektrofotometer juga. Selanjutnya bahannya adalah tanaman jagung dan tanaman C4, kemudian larutan bromtimol biru atau BTB, serta aquades. Nah, ini adalah larutan BTB. Larutan BTB ini warnanya biru
untuk larutan BTB murni. Kemudian ketika menyerap banyak CO2, warnanya akan semakin menuju ke kuning dan sampai konsentrasi CO2 yang tinggi, maka warnanya bisa menjadi bening. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa BTB umumnya digunakan untuk mengukur kehadiran asam karbonat. Asam karbonat adalah ikatan antara BTB dan CO2. Jadi ketika BTB mengikat CO2, maka terbentuk asam karbonat. Nah, asam karbonat inilah yang akan merubah warna BTB menjadi warna menuju kuning atau sampai warnanya menjadi bening pada kadar yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita menggunakan alat spektrofotometer juga untuk mengukur nilai absorbansinya atau penyerapan cahaya yang dilakukan. Jadi nanti setelah mendapatkan kadar warna yang berbeda, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tabung reaksi ini kurva tadi kita masukkan ke alat spektronik atau spektrofotometer ini. Nah, kemudian layar untuk melihat nilai absorbansinya juga dan mengatur panjang gelombang. Nah, nanti kita lihat panjang gelombangnya berbeda kalau tadi klorofil 645 dan 663, sedangkan untuk BTB ini karena warnanya biru berbeda dengan warna klorofil yang hijau, maka nanti panjang gelombangnya juga akan berbeda. Nah, ini adalah langkah kerja bagaimana cara mengukur laju fotosintesis. Yang pertama, ini kalau teman-teman lihat gambar di fotonya ini adalah tanaman alpukat, tetapi nanti pada percobaan kita akan menggunakan tanaman jagung. Tanaman jagung itu satu helai kita sungkup menggunakan gelas plastik penyungkup yang volumenya kita ketahui 200 ml. Setelah kita sungkup, nah sungkup tersebut kita diamkan selama 3 jam. Setelah 3 jam, kita ambil udara dari gelas penyungkup ini sebanyak 10 ml. Jangan sampai terbuka karena kita akan menghitung udara hasil dari fotosintesis. Jadi kita akan ambil 10 ml, kemudian 10 ml udara ini kita masukkan ke dalam 10 ml BTB, BTB 0,001%, jadi 10 ml BTB dan 10 ml udara. Kemudian kita gojlok selama 1-2 menit sehingga menghasilkan warna yang berbeda, perubahan warna. Nah, perubahan warna ini kita akan amati ke dalam spektrofotometer untuk melihat nilai absorbansinya. Nah, masing-masing dari rangkaian percobaan ini kita akan ulang sebanyak 3 kali untuk setiap perlakuan. Sambil menunggu 3 jam yang tadi, kita akan mengukur kadar CO2 dengan kurva standar. Jadi kita menyiapkan kurva standarnya dulu. Caranya adalah kurva standar dibuat dengan menyiapkan 10 tabung reaksi yang bertutup karet lunak. Kemudian 10 tabung reaksi tersebut kita masukkan 10 ml larutan BTB 0,001% juga. Kemudian gas CO2 murni sebanyak berturut-turut 1, 2, sampai 10 ml. Masing-masing kita injeksikan ke dalam tabung udara bervolume 200 ml. Sehingga kadar CO2 dalam tabung berturut-turut 0,5 sampai dengan 5%. Jadi kalau kita hitung, kan 10 ml per 200 ml adalah 0,5%. Nah, selanjutnya kita ambil 10 ml dari udara tabung tadi ini, kemudian kita injeksikan ke larutan BTB yang sudah disediakan. Nah, disediakan di tahap 2. Jadi sama-sama 10 ml dari volume tabung udara yang berisi masing-masing kadar CO2 yang berbeda, kemudian kita gojok selama 1-2 menit sehingga mengalami perubahan warna. Nah, selanjutnya setelah itu kita amati pada panjang gelombang 435 nanometer. Jadi nanti panjang gelombangnya berbeda karena pada panjang gelombang ini warna biru akan diserap. Karena kita akan melihat nilai absorbansinya, maka panjang gelombang inilah yang akan digunakan untuk mengetahui warna biru yang akan diserap. Selanjutnya kita akan membuat kurva standar hubungan antara kadar CO2 dengan nilai absorbansi. Jadi tadi juga kita akan mengukur perubahan warna CO2 hasil dari fotosintesis penyungkupan selama 3 jam juga menggunakan absorbansi pada panjang gelombang 435 nanometer. Nah, ini adalah nilai absorbansi dari masing-masing kadar CO2 pada panjang gelombang 435 nanometer. Misalnya pada kadar CO2 0,5%, itu adalah 0,385 nilai absorbansinya. Kita beri titik di sini, kita buat grafik hubungan antara kadar CO2 dan nilai absorbansi. Setelah masing-masing kadar CO2 dan nilai absorbansinya kita masukkan ke dalam grafik, kemudian kita buat persamaan. Nah, persamaan ini menunjukkan adanya hubungan
yang positif antara kadar CO2 dan nilai absorbansi. Nah, ini nilai R-nya baik karena 0,9995. Ini artinya bahwa saling berkaitan atau interaksi ini adalah interaksi yang saling berkaitan. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan kurva standar yaitu Y sama dengan 0,7567X ditambah dengan 0,0089. Ini adalah persamaan kurva standar yang akan kita gunakan untuk menghitung kadar CO2 dari nilai absorbansi. Selanjutnya, setelah kita memiliki kurva standar, kita akan menghitung kadar CO2 dengan rumus Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah nilai absorbansi, kemudian X adalah kadar CO2 yang akan kita cari, dan A adalah konstanta dari regresi linier yaitu 0,7567, dan B adalah koefisien regresi linier yaitu 0,0089. Sehingga X atau kadar CO2 bisa kita ketahui dengan Y atau nilai absorbansi dikurangi dengan B yaitu koefisien regresi linier dibagi dengan A atau konstanta dari regresi linier tersebut. Nah, ini adalah tadi kurva standar yang kita miliki dari hasil pengecekan kadar CO2 yang sudah kita ketahui dan nilai absorbansinya kita cari. Nah, ini adalah kurva standar yang kita buat regresinya tadi. Nah, setelah mendapatkan nilai absorbansi, maka kita akan menghitung kadar CO2. Ini adalah contoh perhitungannya. Semisal kita mendapatkan nilai absorbansi atau Y-nya 0,0315. Maka berapakah kadar CO2-nya? Nah, Y sama dengan 0,7567X ditambah 0,0089. Sehingga nilai absorbansi kita ketahui yaitu Y 0,0314 sama dengan 0,7567X ditambah 0,0089. Maka 0,7567X sama dengan pengurangan dari 0,0314 dikurang 0,0089 tadi. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 0,0225 dibagi dengan 0,7567. Berarti nilai X sama dengan 0,0297. Artinya kadar CO2 yaitu 0,0297%. Jangan lupa pakai persen ya. Nah, saya akan memberikan contoh perhitungan mengenai data yang akan teman-teman gunakan. Semisal kita akan tahu absorbansi awal nilainya 0,0361. Kita ketahui bahwa CO2 di udara sekitar 350 ppm. ppm itu adalah part per million, artinya 350 mili dalam 1 juta mili udara atau 0,035%. Sehingga ketika kita memiliki kurva standar ini, kita akan tahu berapa nilai absorbansinya. Kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita mendapatkan kadar CO2 0,0359%. Ini berarti kadar CO2 dengan data yang kita dapatkan itu sesuai karena tidak berbeda jauh dengan real di lapangan. Nah, selanjutnya ketika kita mengamati di masing-masing perlakuan, tadi kan menggunakan intensitas cahaya 100% dan 50%, berarti menggunakan naungan 50%, kita mendapatkan nilai absorbansinya ini setelah 3 jam. Nah, kemudian dari nilai absorbansi ini kita akan hitung kadar CO2-nya, kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita mendapatkan ini kadar CO2 setelah 3 jam. Nah, kadar CO2 setelah 3 jam ini berarti sisa yang tidak digunakan untuk fotosintesis. Nah, artinya berarti bahwa kadar CO2 yang digunakan untuk fotosintesis adalah selisih antara absorbansi awal atau kadar CO2 awal dikurangi dengan kadar CO2 setelah 3 jam. Nah, kita kurangi untuk masing-masing ini sehingga selisihnya itu adalah contohnya yang pada intensitas cahaya 100%. Selisihnya adalah ini kadar CO2 awal dikurangi dengan kadar CO2 setelah 3 jam, berarti CO2 yang digunakan untuk fotosintesis sekitar 0,0062%. Jadi ini adalah CO2 yang digunakan. Nah, selisih kadar CO2 inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung laju fotosintesis. Laju fotosintesis artinya adalah CO2 yang digunakan untuk fotosintesis tersebut. Berikut adalah rumus perhitungan untuk menghitung laju fotosintesis, di mana satuan dari laju fotosintesis adalah miligram CO2 per diameter persegi, ini adalah luas daun, per jam adalah waktu yang digunakan untuk fotosintesis tersebut. Jadi,
kita menggunakan selisih kadar CO2 tadi awal dan akhir, kita gunakan di dalam rumus, kemudian dikalikan dengan volume udara penyungkup daun atau VAS, volume air space, yaitu sebanyak 200 mili atau 0,2 liter. Kita menggunakan liter satuannya nanti. Kemudian dikalikan dengan berat molekul CO2. Berat molekul CO2 adalah 44.010 mg per mol. Jadi sebenarnya adalah 44 gram per mol, tapi kita rubah menjadi miligram sehingga 44.000. Nah, selanjutnya kita bagi dengan volume 1 mol CO2 pada suhu ruang, yaitu sebanyak 24 liter. Dikalikan dengan luas daun, nanti masing-masing luas daun berbeda untuk setiap perlakuan tanaman. Kemudian dikalikan dengan waktu. Waktu yang kita gunakan adalah 3 jam. Waktu awal dan akhir itu adalah 3 jam. Dan jangan lupa karena tadi masih kadar dalam persen, kita kalikan 100 untuk menghilangkan nilai persennya ini tersebut. Jadi ini adalah rumus yang akan digunakan untuk menghitung laju fotosintesis. Nah, berikut adalah contoh. Saya akan beri contoh bahwa bagaimana cara menghitung laju fotosintesis ketika kita sudah mengetahui selisih kadar CO2. Yang pertama ini adalah selisih kadar CO2 yang tadi kita dapatkan dari perhitungan di awal. Kemudian kita kalikan dengan volume air space-nya, yaitu 0,2 liter, dikali dengan luas daun. Kita ketahui untuk masing-masing luas daun berbeda, satuannya desimeter persegi. Nah, kita gunakan rumus yang di atas ini, maka kita akan mendapatkan laju fotosintesis sebesar ini. Jadi teman-teman tinggal menghitung aja, memasukkan rumusnya, selisih, kemudian dikali dengan volume air space, dikalikan dengan berat molekul, dikalikan dengan volume pada satu molekul atmosfer, kemudian dikalikan dengan luas daun, dikalikan dengan waktunya. Ini pembaginya, jangan lupa dikalikan dengan persen. Sehingga ini adalah laju fotosintesis. Nah, setelah mendapatkan data laju fotosintesis, teman-teman silahkan sajikan dalam bentuk histogram seperti ini. Dengan intensitas cahaya, 100% itu berapa laju fotosintesisnya, dan 50% berapa laju fotosintesisnya. Jangan lupa tampilkan nilai standar errornya ini ya. Kemudian, sebagai variabel independennya adalah intensitas cahaya akan mempengaruhi laju fotosintesis, sehingga variabel independen adalah intensitas cahaya dan variabel dependennya yang terpengaruh adalah laju fotosintesis. Oke, setelah teman-teman mendapatkan semua data, silakan teman-teman membuat laporan dengan kisi-kisi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian fotosintesis dan persamaan reaksi umumnya. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Yang ketiga, jelaskan mekanisme penyerapan unsur hara N pada tanaman. Jadi unsur hara N tersebut diserap oleh tanaman melalui akar dalam bentuk ion apa. Nah, kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan peran N dalam fisiologi tumbuhan. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan pengaruh kelebihan dan kekurangan unsur hara N pada tumbuhan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keenam, dosis pupuk N optimum agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi dosis optimum N-nya itu berapa agar penyerapan N oleh tanaman itu menjadi optimum. Kemudian yang ketujuh, jelaskan keterkaitan kandungan klorofil dengan kehijauan daun, karena teman-teman sudah buat tadi grafik hubungannya itu apa. Kemudian yang kedelapan, pengertian tanaman C3 dan C4 beserta contohnya. Yang kesembilan, perbedaan anatomi dari tanaman C3 dan tanaman C4. Yang ke-10, proses fotosintesis pada tanaman C3 dan C4, itu bedanya apa, jelaskan di mana perbedaannya. Kemudian yang ke-11, bagaimana cara mengukur laju fotosintesis. Yang ke-12, prinsip kerja dari larutan BTB, larutan yang tadi digunakan untuk mengukur laju fotosintesis itu bagaimana caranya. Yang ke-13, apakah laju fotosintesis pada tanaman di tempat dengan intensitas cahaya penuh dan yang ternaungi berbeda. Jika berbeda, jelaskan mengapa. Jika tidak berbeda, jelaskan mengapa. Oke, selamat mengerjakan. Selamat belajar. Semoga teman-teman bisa membuat laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.